Hi, welcome back to my video. I'm Dimas. In today's lesson, we're gonna talk about some common mistakes English learners frequently do. And what are they? Keep watching. Di video kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan yang sering kita lakukan dalam belajar bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan penggunaan kata suggest dan juga kata recommend, yang artinya itu menyarankan. Kita menyarankan sesuatu kepada seseorang. Cuman banyak sekali yang masih menggunakan kata ini dengan salah. Contohnya ya, ketika teman kita itu mau nyaranin sesuatu ke kita, misalkan tentang film. Bro, film ini bagus, nonton ini ya. Terus bahasa Inggrisnya itu menjadi I recommend you to watch this movie. Saya menyarankan kamu untuk menonton film ini. Ternyata itu salah, bro. Yang benar itu adalah I recommend that you watch this movie. Saya menyarankan kamu untuk menonton film ini. Ataupun bisa pakai pilihan yang kedua. Kita ada beberapa pilihan ya yang benar di sini. Yang kedua adalah I recommend you watch this movie. Jadi ada jeda di sini. I recommend you watch this movie dan tanpa menggunakan kata to. Kalau yang tadi yang salah itu kan I recommend you to watch this movie. Saya menyarankan kamu untuk menonton film ini. Kemudian pilihan yang ketiga kita bisa juga pakai I recommend this movie to you. Saya menyarankan film ini untuk kamu agar kamu itu nonton. Kemudian, kesalahan yang selanjutnya adalah tentang penggunaan kata suggest. Sama seperti halnya kata recommend, sama-sama digunakan untuk menyarankan sesuatu. Kesalahannya pun sama. Contoh kalimatnya ya, ketika kita nyaranin teman kita untuk baca suatu buku yang kita suka ini. I suggest you to read this book. Saya nyaranin kamu untuk baca buku ini. Itu juga salah. Susunan kalimat yang benarnya sama seperti tadi, bro. Jadi yang benar adalah I suggest that you read this book. Saya nyaranin kamu untuk baca buku ini. Ataupun kita bisa menghilangkan kata that di sini. I suggest you read this book. Jadi kita bisa langsung pakai suggest ditambahkan dengan objeknya, tapi menghilangkan kata to di sini. Kalau tadi yang salah, I suggest you to read this book. Yang benar adalah I suggest you read this book. Saya nyaranin kamu untuk baca buku ini. Kemudian contoh yang benar yang selanjutnya adalah I suggest this book to you. Saya nyaranin buku ini untuk kamu. Seperti itu, bro. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kata suggest dan juga recommend adalah penggunaan subjek ketiga tunggal. Dalam kalimat yang normal, ketika kita menggunakan subjek ketiga tunggal, kata kerjanya kita harus menambahkan s ataupun es. Tapi di sini kita nggak perlu menambahkan s ataupun es pada kata kerja subjek ketiga tunggal. Contohnya ya, misalkan ketika kita nyaranin teman kita yang namanya Agus buat baca buku ini. Jadi kalimat bahasa Inggrisnya menjadi I recommend that Agus read this book, bukan I recommend that Agus reads this book. Karena apa? Kita di sini menggunakan bentuk subjunctive. Apa itu bentuk subjunctive? Nanti saya akan bikin video tersendiri yang membahas khusus mengenai subjunctive. Jadi dalam bentuk subjunctive, kata kerja yang digunakan adalah tetap kata kerja bentuk pertama. Nggak perlu pakai kata kerja yang ditambahkan s ataupun es, nggak perlu pakai kata kerja bentuk kedua. Contohnya lagi biar paham ya mengenai subjunctive ini. Ketika teman kita yang namanya, ketika ada teman kita yang nyaranin kita untuk pergi ke restoran tertentu misalkan. Dalam hal ini misalkan namanya dia Agus ya. Kemarin Agus nyaranin saya untuk pergi ke restoran itu. Kemarin itu kan masa lampau. Dalam bahasa Inggrisnya menjadi Agus recommended that I go to that restaurant. Agus nyaranin bahwa saya harus pergi ke restoran itu. Di sini yang pakai bentuk keduanya cukup kata recommended saja, nggak perlu pakai kata yang go-nya di sini. Pergi ke restorannya kita tetap pakai kata yang bentuk pertama. Seperti itu, bro. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya Dimas, sampai ketemu lagi. Seperti itu, bro. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya Dimas, sampai ketemu lagi.